Sekarang muncul berita inisial J dan kemudian wartawan atau media atau kita tidak lagi membahas soal sakitnya Jokowi, kita tidak lagi bertanya apakah Jokowi sehat atau sakit gitu ya, kita tidak lagi terfokus kepada wajah atau kulit tangan Jokowi karena sengaja difokuskan kepada topinya. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang sangat penuh gimmick. Ini berita Pak Jokowi mengenakan topi tulisan J, gitu ya, huruf C. Dan wartawan masih nanya, J itu apa artinya, Pak? Ya, apapun artinya, nggak penting. Iya kan, gitu. Mau itu huruf T, huruf A, huruf I, huruf J, K, L, apapun itu. Nggak penting sebenarnya gitu. Kalau J dan kemudian cocok dengan Jokowi, itu kan sebenarnya sudah tidak perlu ditanyakan. Dan ajudan Jokowi yang kemudian nyeletuk Jan Etes itu juga ya menyempurnakan berita ini sebagai sebuah gimmick politik yang seharusnya tidak perlu ada, tapi itu sekarang menjadi pemberitaan dan muncul di media. Ya mungkin memang ini adalah berita gimmick, ini adalah berita sponsor atau berita iklan, silahkan saja. Tapi ya di balik itu semua sebenarnya ada penjelasan kenapa Pak Jokowi ini tiba-tiba menggunakan topi dan sekarang pakai topi bertuliskan C, huruf C gitu ya. Itu ada penjelasan panjangnya yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Karena sekarang ya karena ingatan masyarakat kita itu sangat pendek sekali gitu. Tapi kalau kita mau ingat lagi, kalau kita mau perhatikan sebelumnya, Jokowi itu memang dalam sebulan terakhir ini itu sudah sangat sering sekali pakai topi. Jangankan di luar rumah, jangankan keluar rumah, di mobil, di dalam rumah pakai topi. Jadi ada orang mengira bahwa oh itu karena Pak Jokowi nggak bisa kena sinar UV, jadi khawatir dan kemudian pakai topi. Tapi menurut saya kalau kita mau ingat kejadian-kejadian sebelumnya yang menimpa Jokowi, ini ada kaitannya dengan sakitnya gitu. Karena sebelumnya kalau kita ingat, Jokowi itu kan kelihatan sekali bagian kepalanya itu di atasnya itu rambutnya kosong, ya, rontok, dan kemudian di kulitnya itu mengelupas dan ada bintik-bintik merah yang sangat terlihat sekali. Itu adalah sakit yang perih gitu. Itu beritanya masih ada, silahkan kalian cek dengan keyword rambut Jokowi rontok dan bintik merah, itu pasti muncul tuh berita-beritanya. Dan setelah itu memang Pak Jokowi melakukan satu strategi supaya itu bisa diselesaikan dengan cara ya pakai topi gitu. Jadi itulah alasan sebenarnya Pak Jokowi pakai topi, ya karena untuk menutupi masalah kepalanya yang rambutnya rontok dan kulitnya berbintik merah yang kalau itu tertangkap kamera itu jadi kelihatan yang nggak oke gitu, kelihatan seperti orang sakit, dan Jokowi nggak mau kelihatan sakit gitu. Dan itu sudah seharusnya sudah dipahami oleh banyak orang, karena yang mengelupas dari Jokowi sebenarnya bukan cuma wajahnya yang kemudian heboh dan menjadi pemberitaan di mana-mana gitu, tapi ya sekujur tubuh gitu. Kalau kita perhatikan di bagian tangannya juga mengelupas, di kakinya kalau lagi foto dan nggak sengaja kena ke kakinya, dan nggak ada nggak ada bagian yang ada celana nggak ada kaos kakinya gitu ya, itu kelihatan bahwa kaki Jokowi juga mengelupas. Jadi ya Jokowi itu yang mengelupas nggak cuma wajahnya tapi sekujur tubuhnya, dari tangan, kaki, dan juga kepalanya juga mengelupas gitu. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi kemudian pakai topi atau dalam beberapa kesempatan juga pakai baju yang sering segini lehernya gitu ya, itu untuk menutupi sakit kulitnya yang semakin memerah dan semakin parah gitu. Karena kalau kelihatan jadi kayak orang sakit beneran. Ya emang sakit sih tapi ya Pak Jokowi nggak mau kelihatan sakit gitu. Jadi ya meskipun Pak Jokowi nggak mau mengakui sakitnya, tapi tanda-tanda fisiknya itu sudah sangat jelas sekali, dan ya itu menjadi menjadi agak janggal karena Pak Jokowi yang begitu energik, begitu sehat, bisa keliling ke penjuru negeri, ke
tempat-tempat terpencil, tertinggal, dan terluar di Indonesia. Kurang dari setahun tiba-tiba sakit dan semakin parah, dan ya semakin menyakitkan sepertinya. Itu ada bahasan atau bab lain kenapa Jokowi jadi seperti itu. Saya ragu-ragu untuk membahasnya, tapi ya kira-kira Jokowi mengenakan topi itu karena sakit, karena dia ingin menyembunyikan bentuk rambutnya gitu, karena kalau dilepas ya jadi pemberitaan lagi kayak kemarin gitu. Jadi ya itulah fakta atau kemungkinan terbesar yang menurut saya itu tidak bisa terbantahkan. Nah, bahwa Jokowi ini adalah pakar narasi, adalah orang yang lihai memainkan isu atau pemberitaan di media, itu ya patut diakui sampai sekarang masih seperti itu. Makanya ya sengaja pakai topi dengan huruf J gitu ya. Ya ini memanfaatkan berita sebelumnya terkait PSI yang mengumumkan struktur pengurus Dewan Pembina yang ada inisial J-nya. Ada inisial J, dan itu dipublikasikan tapi tidak disebutkan J itu siapa gitu ya. Ada yang bilang Jeffrey Giovanni, ada bilang Jokowi, ada bilang Chan Etes, nggak tahu ya. Intinya dibuat seolah-olah misterius supaya masyarakat penasaran, padahal nggak ada yang penasaran gitu. Terserah, PSI itu kan partai kecil, siapa yang peduli? Gak ada yang penasaran sebenarnya, tapi mereka euforia seolah-olah itu berhasil membuat masyarakat jadi penasaran gitu. Nah, sebenarnya ya mungkin gitu ya, bagi PSI sendiri itu tujuannya untuk ya memainkan narasi atau memperpanjang berita terkait ya Jokowi saja gitu. Ya biar diberitakan supaya ada inisial J gitu ya. Tapi kalau sekarang Pak Jokowi juga mengenakan topi dengan inisial J, ya itu jadi mencurigakan bahwa pengumuman pengurus partai dengan inisial J kemarin yang diumumkan oleh Kaisang atau Ketum PSI itu sepertinya adalah sebuah cerita yang sengaja dirangkai untuk menutupi sakitnya Jokowi, agar kita tidak lagi bicara soal sakitnya Jokowi, supaya ya bicara soal PSI, inisial J, apalah topi dan sebagainya. Ya, kasihan kepada PSI sebagai sebuah partai anak muda, partai yang katanya punya ideologi, perbaikan untuk negeri dan sebagainya, tapi bisa dipimpin oleh Kaisang yang hanya sehari mendaftar dan langsung menjadi ketum partai, dan sekarang digunakan atau dimanfaatkan untuk menutupi kepala Jokowi, untuk menutupi sakitnya Jokowi dengan inisial JJ tadi gitu. Itu kan menjadi sebuah gimmick yang sangat terencana sekali gitu. Ya kalau Pak Jokowi bilang nggak ada urusan, ini kebetulan aja dan sebagainya, ya, mustahil lah. Yang jadi ketum partai ya anaknya sendiri gitu ya, Kaisang gitu. Jadi ya ini memang mungkin sudah dirancang sejak awal gitu ya, dibuat timeline pemberitaan gitu ya. Ini kita munculkan inisial J supaya jadi berita, nanti Jokowi pakai topi J. Jadi semuanya dibuat gimmick, negara ini seolah-olah milik mereka sendiri, dan semua atau apapun yang mereka lakukan dianggap harus sangat penting sekali. Dan ya sebagai sebuah partai politik, PSI rasanya kok rendah sekali kalau hanya digunakan untuk menutupi sakit seseorang atau membantu atau terfokus kepada satu orang saja yang sekarang sedang sakit gitu. Jadi ngapain sih bikin partai kalau cuma untuk Jokowi? Ya ngapain bikin partai gitu ya? Ya bikin aja relawan gitu, kayak Projo tuh lebih bener lah, nggak usah partai politik. Tapi ya mungkin bagi sebagian orang wajar karena PSI itu menganut ideologi Jokowisme. Ya, nggak tahu Jokowisme tuh yang gimana gitu ya? Yang belum tapi sudah tapi belum, atau saya nggak mikir, atau nggak tahu kotanya saya nggak tahu ideologi yang seperti apa. Intinya kalau bilang Jokowisme ya memang mungkin harus total gitu. Apapun yang terjadi kepada Jokowi, partai harus menjadi benteng, harus menjadi pelindung kepada Jokowi dan apapun yang dialami oleh Jokowi termasuk sakitnya. Jadi kalau Pak Jokowi sakit ya PSI yang menjadi tameng. Memang mungkin seolah berhasil di media gitu ya. Sekarang muncul berita inisial J dan kemudian
wartawan atau media, atau kita tidak lagi membahas soal sakitnya Jokowi, kita tidak lagi bertanya apakah Jokowi sehat atau sakit gitu ya, kita tidak lagi terfokus kepada wajah atau kulit tangan Jokowi, karena sengaja difokuskan kepada topinya yang berinisial C gitu, dan orang jadi fokus kepada topinya. Jadi setelah ini Jokowi kalau muncul dengan topi, orang akan melihat topinya saja, tidak terfokus kepada yang lain, dan itu akan menutupi sakitnya. Mungkin yang ditutupi Jokowi cuma kepalanya seolah-olah secara fisik, tapi sebenarnya yang dia tutupi sepenuhnya, semua tubuhnya akan coba ditutupi dengan inisial C tadi. Tapi ya mungkin setelah video ini beredar atau nyebar di teman-teman, mungkin banyak orang akan sadar, wah, mereka nggak akan terfokus kepada topinya, mereka tidak akan terhipnotis sama topi J, akan melihat semua dari sudut-sudut yang berbeda. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.